Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, serta anak-anak sekalian. Shalom bagi kita semua. Meskipun kondisi masih penuh keterbatasan karena pandemi corona, tetapi semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan perlindungan dari Tuhan. Pagi ini kita bertemu kembali dalam renungan Satu Hati Sapaan Tuhan tiap pagi. Sebelum masuk dalam renungan, marilah kita awali dengan berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas segala karunia dan berkat-Mu yang mencukupi kehidupan kami. Pagi hari ini, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Mampukan kami dan berikan hikmat di dalam menerima renungan ini. Dan biarlah firman-Mu pagi hari ini menguatkan iman dan fisik kami sebelum kami menjalani aktivitas maupun kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Bacaan yang melandasi renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas 15 ayat 20 sampai 22 dan akan dibacakan oleh Laras, salah satu murid remaja GKJ Condong Catur. Monggo Mbak Laras. Bacaan pagi ini diambil dari Lukas 15 ayat 20 sampai 22 yang demikian bunyinya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu terhadapnya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Mbak Laras. Tema pada renungan pagi hari ini adalah masuk dalam lingkungan cinta kasih Bapa. Kisah anak bungsu ini mengajarkan antara cinta kasih Allah versus kebebasan manusia. Bapa digambarkan sebagai sumber cinta kasih bagi anak-anaknya. Rumah digambarkan sebagai lingkungan yang penuh dengan kehangatan kasih, selalu menaburkan rabuk cinta yang tumbuh subur dalam kehidupan setiap hari. Pada awalnya, si bungsu yang hidup dengan kelimpahan cinta kasih dari bapaknya, cinta yang selalu diteteskan oleh sang bapa setiap hari. Kisah si bungsu yang pergi keluar dari lingkungan kasih bapa, mencoba menikmati kebebasan dengan mengumbar kenikmatan dan berpesta pora. Di luar memang akan menemukan kebebasan, tetapi kekosongan batin dan jiwa. Kebebasan di luar ternyata menjauhkan dari kebahagiaan sejati. Akhirnya, anak bungsu itu jatuh miskin di negeri asing. Ini menunjukkan bahwa keadaan keterpisahan dari Allah akan berakibat kegagalan dan menjadi budak dosa. Namun ingat, setiap manusia dibekali dengan akal budi dan memiliki hati nurani yang mengarahkan pada hal yang baik dan mengingatkan jika telah melakukan perbuatan dosa. Kesadaran atas kesalahan dan penyesalan akan membawa kembali setiap pendosa kepada Allah, asalkan disertai dengan keterbukaan dan kerendahan hati, serta kesediaan untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Allah. Dibutuhkan langkah keberanian si bungsu pulang dan kembali ke rumah bapaknya. Masuk kembali dalam lingkungan kasih Bapa. Si bungsu akhirnya pulang. Sikap sang ayah yang berlari menyambut anaknya, merangkul dan mencium anaknya itu merupakan gambaran betapa besarnya kasih Allah kepada mereka yang telah berdosa dan meninggalkannya. Kasihnya besar itu membuatnya selalu menunggu anaknya itu kembali kepadanya. Dan kasihnya itu membuatnya mau merendahkan dirinya
dengan mau berlari duluan untuk menyambut anaknya. Lalu, mengapa ayah itu tidak mencari anaknya seperti penggembala mencari domba yang hilang, dan perempuan yang mencari dirhamnya yang hilang? Ini sekali lagi karena Bapa memberi kebebasan bagi anaknya. Juga karena anaknya itu memiliki akal budi dan perasaan, tidak seperti domba dan dirham. Sehingga harusnya anaknya mengerti dan tahu batas kapan ia harus bertobat dan kembali kepada Bapanya. Kasih Bapa tidak dapat dipisahkan dari anaknya yang dikasihinya. Rumah Bapa yang selalu terbuka pintunya melambangkan cinta Allah yang penuh dengan keramahannya. Cinta Allah tidak pernah berubah, sekalipun anak bungsu itu telah melukai bapaknya dengan tingkah polanya. Cinta Bapa tetap sama untuk si bungsu dan si sulung. Bapa dalam perumpamaan ini memberikan segala hal kepada anak bungsunya, bahkan mengadakan pesta untuk merayakan kedatangannya. Ketika orang berdosa dengan tulus hati memohon pengampunan Allah, maka Allah sudah siap menerima mereka dengan pengampunan, kasih, dan mengembalikan hak penuh sebagai anak Allah. Allah begitu bersukacita atas pertobatan orang yang berdosa. Ia ingin agar semua orang yang ada di dekatnya juga menerima kembali setiap orang berdosa yang bertobat. Sukacita surgawi akan terjadi karena satu orang yang bertobat. Seperti ayah dalam perumpamaan ini yang tidak peduli dengan motivasi anaknya yang pulang ke rumah, begitu juga Bapa yang hanya mementingkan keselamatan manusia dan tidak mengungkit-ungkit dosa-dosa yang telah dilakukan manusia dan menyakiti hati Bapa. Bapa tak pernah menutup pintu hatinya bagi anak-anaknya. Ia hanya ingin agar seluruh manusia ciptaannya berbahagia akan keselamatan yang sudah dirancangnya bagi mereka. Amin. Mari kita tutup renungan pagi ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kami merenungkan firman-Mu hari ini. Ajarlah kami untuk belajar mengampuni dan menerima kembali saudara-saudara kami yang mungkin telah melukai hati kami seperti Bapa yang begitu bersukacita atas pertobatan orang berdosa yang tidak pernah menutup pintu hatinya bagi anak-anaknya. Selepas ini kami akan melaksanakan kegiatan kami sehari-hari. Iringi dan pimpin kami agar semua kegiatan kami penuh berkah dan anugerah. Terima kasih Tuhan.